Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb. Jumpa kembali kita di PUG, Pengarus Utamaan Gender, untuk edisi hari ini Senin 24 November 2025. Senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menjumpai Anda. Ya, hari ini kita akan membahas tentang refleksi perjuangan guru perempuan dan sudah bergabung dengan saya via telepon pagi ini ada Ibu Juwairiyah MPD. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Fatayat NU Sumeneb. Segera saya sapa. Assalamualaikum Ibu Juwairiyah. Waalaikumsalam Mbak Ani. Ya, alhamdulillah. Sehat, tetap semangat pagi ini ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, rupanya Ibu sedang dalam perjalanan ini. Betul, sedang perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lain. Oh iya, dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Baiklah kalau begitu, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Ibu, kita akan membahas tentang refleksi perjuangan guru perempuan. Nah, barangkali yang pertama ini Bu, bagaimana sebenarnya Fatayat NU memandang peran guru perempuan di dalam konteks pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ani. Kebetulan sekali memang sebagian besar sahabat Fatayat ini, pengurus maupun kadernya adalah sosok guru. Ya, figur guru ya. Jadi ada yang ngajar PAUD, ada yang ngajar RA, TK, jadi dosen. Gitu. Sejauh ini Fatayat memang memiliki bidang pendidikan ya kan. Jadi ada struktur Fatayat itu bidang pendidikan yang khusus berkonsen pada penguatan berorientasi edukatif ya yang dilakukan oleh teman-teman Fatayat di kecamatan-kecamatan, di desa-desa melalui PAC atau pimpinan anak cabang dan PR, pimpinan damping. Kegiatan-kegiatan yang edukatif forensik ini banyak sekali yang kita sentuh ya, mulai dari pemberdayaan kapasitas guru ya. Jadi guru itu tidak boleh mandek belajarnya. Ketika jadi seorang proses belajarnya tetap harus lanjut baik secara formal maupun non formal. Di satu sisi juga kita kaum perempuan yang jadi guru ini tidak sekedar menjadi pendidik, transformasi ilmu pengetahuan dan informasi, tapi juga transformasi karakter-karakter yang sosial, yang karakter itu juga karakter moral. Karena ketika perempuan menjadi guru, ada tugas lebih yang harus dilakukan oleh kita, yang itu menjadi ibu sekaligus bagi murid-muridnya. Nah itu yang kita kuatkan dari internal Fatayat ke teman-teman Fatayat di bawah lah ya, dan kita tularkan pada lingkungan masyarakat di mana Fatayat bertebaran sekali, hampir di seluruh tempat ada Fatayat. Seperti itu Mbak Ani. Seperti itu, baik. Nah, kira-kira apa saja nih Bu Juwairiyah tantangan utama Ibu yang dihadapi oleh guru perempuan di dalam sejarah perjuangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks Fatayat NU Ibu? Kalau zaman dulu kan nggak sebesar sekarang ya.
sekarang itu kan anak-anak sudah pintar karena yang dipegang smartphone ya. Telepon pintar, yang dipegang sekarang telepon pintar dan namun perpintaran anak-anak terkait penggunaan teknologi digital ini jauh melampaui guru-gurunya, jauh Mm-mm. melampaui orang Mm-mm. tua yang harus benar-benar menantang kita itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu dengan penguatan keimanan, ketakwaan gitu. Karena Mm-mm. ketika anak-anak didik kita itu benar-benar dididik oleh smartphone, Mhm. pendidikan tentang moral, tentang iman, itu benar-benar berat untuk terus kita kuatkan. Gitu. Mhm. Sekarang itu guru-guru kewalahan sekali menata karakternya anak didik. Nah, di lingkungan sekolah sendiri kami menerima banyak sekali kami kan punya pos pelayanan termasuk bully di sekolah. Mhm. Jadi teman-teman saya yang jadi guru ini benar-benar belajar terus bagaimana menangani hal-hal seperti itu di sekolah masing-masing. Belum Mhm. lagi kalau zaman dulu menjadi guru itu benar-benar dipasrahin oleh para wali murid kan ya. Iya. Jadi apa yang akan kita lakukan sebagai guru kepada anak-anak didik kita itu benar-benar sudah dipasrahin banget gitu loh. Heeh, heeh. Mhm. Zaman sekarang kalau misalnya kita menerapkan disiplin kepada anak didik, Mhm. itu kadang berhadapan dengan rasa tidak terima orang tua dari murid kita. Itu Iya, juga iya. tantangan gitu loh. Mhm. Bagaimana memberi pengertian pada wali murid misalnya bahwa putra putrinya benar-benar sudah mengalami seperti ini dan sebagainya karena Mhm. rata-rata wali murid itu tidak mau kalau anaknya jadi pembuli misalnya. Mhm. Anak-anaknya melanggar aturan sekolah, aturan pondok dan sebagainya itu juga tantangan besar bagi kami karena wali murid zaman sekarang itu sudah nggak kayak zaman dulu. Mhm. Mhm. Itu Gitu ya. yang Jadi tantangannya besar seperti itu ya, benar Ibu? Mhm. ya, iya. Mhm. Baik. Nah, untuk kontribusi sendiri Bu Juwaria, bagaimana Ibu kontribusi dari guru perempuan, di dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan di masyarakat Ibu, menurut, pengalaman dari Fatayat? Iya, terima kasih. Mhm. Eh, yang bisa kita berikan ya Mbak Ani, Mhm. bisa kita berikan ini kan teman-teman Fatayat itu sebagai salah satu badan itu badan otonom Mhm. BNI. Mhm. Mhm. Itu kita guru-guru yang ada di lingkungan itu diberikan kesempatan menambah kapasitas ya, Mhm. kapasitas siswa, jadi diberikan kesempatan untuk S2 dan sebagainya itu Mhm. yang diberikan oleh itu Mhm. kepada teman-teman guru di Fatayat. Selain itu Fatayat sendiri sejauh ini masuk ke sekolah-sekolah Mbak. Mhm. Misalnya dalam waktu dekat kami bekerja sama dengan KUA di kantong-kantong di desa kecamatan-kecamatan yang terdata sebagai kantong jumlah pernikahan anak di usia Usia dini. dini. Mhm. Itu Mhm. ada kami nih Mbak. Jadi kita membuat sekolah pernikahan kayak gitu. Mhm. Yang tujuannya adalah bagaimana anak-anak remaja yang masih sekolah ini Mhm. diberikan pengetahuan, kemudian hal-hal yang sifatnya mereka persiapkan sejak dini. Mhm. Tapi Mhm. itu mereka menjadi korban nikah gitu Mbak. Mhm. Fatayat masuk ke situ Mbak. Oh, Jadi iya. bersama dengan sekolah-sekolah, dengan kampus-kampus, organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di kampus-kampus, itu Mhm. BEM, termasuk kayak HMI, PMI, ada BMNI dan YMN dengan Sunet, itu kita masukin. Nah, kita berkolaborasi mengadakan kegiatan yang sifatnya bagaimana pernikahan anak di usia pernikahan dini ini bisa ditekan Mhm. angkanya. Itu Mmm. saya kerja ke situ juga gitu. Mhm. Itu sudah dilaksanakan ya Ibu programnya? Melaksanakan sepak ya, sekolah pranikah gitu loh. Programnya sudah dilaksanakan Ibu? Sepak baru dilaunching seminggu yang lalu Mbak. Oh, oke. Mhm. Tepatnya dimulai dari Januari 2026.
Itu sasarannya siapa saja, Ibu? Kebetulan kami kan mengantongi data Mhm, beberapa kecamatan di Kabupaten Sumeneb dan di mhm, daratan kepulauan yang mhm. tinggi jumlah angka perkawinan di usia anak. Mhm. Kita menyasar langsung ke daerah yang memang seperti itu, Iya, karakteristiknya seperti itu gitu, Mbak. mhm. Kita Kalau benar-benar mhm. sasaran. Kalau di Kabupaten Sumeneb itu kecamatan mana, Ibu, yang, apa namanya, masih tinggi untuk, pernikahan dini ini, Ibu? Salah satunya Kecamatan Peragaan, terus ada Peragaan? di Kepulauan Gili itu ada. Mhm, Tapi ada beberapa sahabat saya di PAC di mhm, kecamatan yang minta juga diadakan seperti itu meskipun tidak terdaftar sebagai kecamatan yang memiliki tinggi jumlah angka perkawinan di usia anak, tapi mereka merasa butuh ada seperti ini di edukasi tempat ya? mereka. Mhm, Iya, jadi mhm, kita mengedukasi gitu Mbak, anak-anak mhm, remaja bagaimana mereka misalnya terpaksa berada dalam posisi untuk dinikahkan di usia anak, mereka mhm, setidaknya memiliki persiapan-persiapan mental gitu. mhm. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk kepulauan sendiri bagaimana nih, apa namanya, jemput bola yang dilakukan oleh Fatayat, Ibu? Ya, sebetulnya memang kami itu kan memiliki 23 PAC ya, Mbak. Mhm, PAC itu kan pimpinan bersama. anak Jadi cabang, ya. kepulauan itu ada Palangga, Gili Genting, Gili Raja, Gadang, Mangkunang, Mhm, mana lagi ya? Ada memang kepulauan yang memang sudah secara struktural memiliki PAC. mhm, Nah, mhm, kita memang datang ke sana, termasuk saya pernah ngisi di Gili Genting, di Gili Raja mhm, sama Gadang. Jadi mhm, mhm, meskipun kita itu secara penganggaran tidak disupport langsung oleh pemerintah gitu, tetapi mhm, penguatan hikmatnya teman-teman rakyat ini dengan menguatkan silaturahmi dengan tokoh-tokoh rakyat di kepulauan itu bisa mmm. membuat kegiatan-kegiatan seperti itu datang ke sana, Mbak. Jadi itu Oh. secara offline datang. Iya, Mhm. Oh begitu ya, baik. iya. Iya baik, terima kasih Ibu Juwaria dan saya juga mengundang pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net untuk memberikan, komentar ataupun juga pertanyaan ya, bergabung bersama kami di PUG untuk edisi hari ini. Kita masih, berbincang tentang refleksi perjuangan guru perempuan karena, besok Hari Guru ya Ibu, Hari Guru Nasional ya Ya, pada 25 November 2025. Baik, Ibu Juwaria kira-kira untuk hambatannya apa saja Bu yang masih dihadapi oleh guru perempuan di era modern ini baik dari segi, profesionalisme, gender ataupun sosial budaya dari Fatayat sendiri Bu? oh iya. Mhm. Kalau hambatan itu kadang hambatan itu tidak selalu muncul dari luar ya, Mbak, ya. Nah itu. Jadi kalau ngomong hambatan itu kan orang memandangnya eksternal ya. Mhm, mhm. Sementara faktanya, realnya, hambatan itu kadang muncul dari dalam. Dari dalam, ya. Bagian yang saya katakan hambatan dari dalam, sebagian dari guru-guru perempuan, entah Mhm, itu di Pakaian atau di luar sana, itu kurang memiliki greget keilmuan bagaimana dirinya lebih meningkat kapasitasnya. Gitu mmm, ya. mhm, Kayaknya ada yang seperti ini misalnya, oh saya sudah jadi guru, gitu kan? mhm, Oh, saya mhm. sudah jadi guru, oh, saya sudah jadi ini, sudah jadi gitu, sudah punya posisi enak. Akhirnya mereka merasa tidak Males ada ya? tujuan yang sama dan Males mereka untuk nggak meng-upgrade cepat gitu? untuk menambah Mhm, kapasitas dengan mengikuti banyak seminar. heeh, Sekarang heeh, kayak seminar pelatihan workshop itu benar-benar jor-joran ini kan, secara mhm, online maupun offline mhm, itu mhm, tidak berbayar. mhm, Itu mhm. yang banyak dilewati oleh guru-guru perempuan. Alasan Alasan klasik sibuk dengan dengan rumah, domestik, dengan dengan anak. sibuk dengan tetangga, sibuk dengan anak dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kita semua punya alasan untuk tidak mau belajar gitu. Mhm, atau males barangkali ya, Ibu? Iya, betul. Malas dan merasa ada di mana-mana, Mhm, merasa nggak perlu lagi menambah mhm, kapasitas. mhm, mhm, Sementara tantangan di depan mata kita luar biasa. Kalau kita mhm, sekarang menjadi guru yang bodoh gitu ya, mhm, guru yang terbatas dan
keilmuan itu akan berhadapan dengan murid zaman sekarang yang cerdas dan kreatif. Jadi itu bahaya sekali. Dan juga kritis ya muridnya. Ya, betul. Baik, menurut Ibu seberapa pentingkah seorang guru perempuan itu harus mengupgrade terus ilmunya gitu Ibu? Jadi tidak apa namanya, tidak hanya sampai di situ. Misalkan ada guru perempuan, beliau sudah sarjana S1, dia tidak mau mengembangkan gitu Ibu. Seberapa penting sebenarnya hal ini dalam pendidikan kita? Iya. Kalau zaman sekarang itu masalah apa namanya, nambah kapasitas itu kalau dalam pandangan saya wajib ya. Wajib Jadi ya. oke loh nggak mau nambah gelar misalnya, nggak mau sekolah lagi gitu. Mm-mm. Dengan segala macam keterbatasan anaknya. Mm-mm. Bisa karena sibuk, ada kendala biaya juga, ada kendala waktu dan sebagainya. Tapi yang namanya nambah kapasitas kan nggak harus secara formal ya. Mm-mm. Artinya memang harus mau baca buku, belajar pada teman-teman yang memang lebih intelek gitu. Itu wajib. Kan sekarang ketersediaan media sosial, di mana ruang media sosial ini adalah ruang ilmu juga. Artinya Mm-mm. kita mau, teman-teman guru jadi sekarang mau gitu loh. Kita akses medsos itu akses ilmunya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Makanya saya selalu bilang gini. Ambil positifnya ya Ibu. Iya Mm-mm. betul. Mm-mm. Karena kan kita gini, benda yang kita pegang ini kan namanya smartphone ya, telepon Mm-mm. pintar. Mm-mm. Nah, masalahnya orang itu nggak sepintar teleponnya gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bagaimana media sosial bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu jalan iya untuk bisa menendang aktivitas. Jadi nggak hanya ngambil hiburannya, kesenangannya gitu kan. Mm. Itu yang menurut saya wajib dilakukan oleh setiap orang terutama yang berprofesi guru. Mm-mm. Oke, kalau di internal Fatayat sendiri adakah Ibu semacam apa ya, penguatan kompetensi guru gitu Ibu? Ya kalau melalui kerja-kerja bidang gitu ya Mbak kan, adanya bidang dakwah, bidang hukum, bidang pendidikan. Mereka kan punya profesor yang dalam setahun dan dalam 5 tahun satu periode ini melaksanakan kegiatan seperti bedah buku, seperti seminar pendidikan, atau talk show pendidikan dan sebagainya. Dan itu kadang apa namanya, ya bukan kadang, selalu kegiatan seperti itu di medsosnya saya gitu. Dan teman-teman peserta yang ikut itu kita juga ambil dari peserta yang basicnya memang berprofesi guru gitu loh. Paling enggak di PAC dan samping yang memang ada di bidang pendidikan, dan biasanya mereka rata-rata guru gitu Mbak. Jadi menyapa ke situ. Oke, jadi penguatannya lewat intern sendiri ya Ibu? Iya. Oke, baik. Nah, untuk ini Ibu, guru perempuan di Fatayat NU sendiri seperti apa dalam menyeimbangkan tanggung jawab profesional atau karirnya dengan peran di keluarga? Apa ada strategi khusus nih Bu Juwaria? Jadi barangkali pertanyaannya lebih ke personal ke Ibu dulu nih. Ya, lebih personal, betul. Khusus itu biasanya gini Mbak. Itu kan kadang ketika kumpul rapat, kami kan ada rapat rutin setiap bulan ya Mbak ya. Kami pengurus Fatayat, di mana nanti setiap bidang melaporkan progresnya masing-masing di bulan itu. Ada rencana kadang untuk bulan depan yang kita diskusikan di dalam rapat bulanan itu. Nah, salah satu yang kadang dibincangkan memang hal-hal seperti itu. Karena memang tidak mudah menjadi aktivis Fatayat, masih berprofesi sebagai pendidik, masih berprofesi sebagai aktivis yang lain. kadang saling tukar apa ya, tukar masalah gitu. Iya. Tapi nggak pernah sampai keteteran kan ya Ibu? Betul. Tukar masalah, dan ketika tukar masalah kita juga bisa saling menularkan problem solving masing-masing. Kalau di saya tuh masalah kayak gini misalkan begini gitu, coba aja gini-gini. Jadi bisa seperti itu Mbak. Penguatan internal sahabat-sahabat pengurus itu memang
kadang sampai merembah ke hal-hal yang agak personal ya Mbak. Jadi kami masing-masing itu kadang saling tahu secara umum persoalannya teman ini apa. Dia punya Mmm. masalah di sekolahnya sebagai Mhm. guru, dia punya masalah finansial dan sebagainya. Mhm. Dia misalnya ini suaminya lagi selingkuh misalnya gitu. Jadi Mmm. hal-hal seperti itu kita ketahui secara umum dan kita sama-sama tergerak untuk setidaknya memberikan pemikiran, memberikan penguatan secara mental agar sahabat yang sedang menghadapi masalah itu bisa lebih kuat gitu. Berarti memang koneksi yang dibangun di intern sendiri kuat ya, Ibu? Ya, luar Mhm. biasa kuat Mbak. Jadi Mhm. saya terutama selalu mengkondisikan bagaimana ruang komunikasi kita di grup WA itu Mhm. tidak hanya ngomong tentang kerjaan ya, Mhm. tapi apa sih masalahnya teman-teman sehingga misalnya ada yang jarang hadir rapat gitu ya, ada Heeh. yang jarang hadir ke acara, ini Mhm. hambatan apa? Kita tuh mencari tahu dan kemudian menawarkan beberapa opsi solusi gitu Mbak, Mhm. gimana kayak Mhm. begini. Kadang kita akhirnya merolling posisi kepengurusan gitu ya. Mhm. Ini Mhm. cocoknya di bidang ini ternyata, jadi nggak cocok ke ini kan dosen kok ditaruh di ekonomi, Mhm. misalnya begitu. Mhm. Jadi sampai ke sana kita gitu. Baik. Nah, kembali saya undang untuk pendengar dan juga pemirsa yang akan bergabung di 2 jalur telepon 662 317 atau di 0811 3345 101. Anda juga bisa bergabung dengan memberikan komentar di, channel YouTube RRI Sumeneb.net. Baik, Bu Juwariah, adakah Ibu, tokoh guru perempuan dari sejarah atau kontemporer yang menjadi inspirasi dari Fatayat NU nih, Bu? Eh, Sejauh ini Mhm. ya para pendiri pendiri Fatayat gitu ya. Mhm. Mhm. Pendiri Fatayat, di mana Fatayat itu kan dulu memang didirikan dalam sejarahnya ya, Mhm. didirikan, diperuntukkan untuk perempuan-perempuan muda. Jadi dulu Mhm. ketika NU itu sudah besar, sudah kuat, Mhm. kemudian di NU itu ada muslimat yang dikhususkan untuk perempuan-perempuan NU. Setelah itu kemudian ada yang menginisiasi agar Mhm. ada banon, ada bagian di mana mengkhususkan pada perempuan-perempuan muda yang Mmm. berminat menjadikan kader NU. Akhirnya dibangunlah Fatayat. Mhm. Mhm. Beliau-beliau yang menjadi tokoh pendiri dan serta perintis Fatayat ini adalah para nyai, para ulama perempuan, dan mereka Mhm. adalah pendidik, merabbi di pesantrennya Masya masing-masing. Allah. Mhm. Dan Apa Ibu itu yang pesan-pesan yang bisa diambil dari perjuangan beliau-beliau itu untuk kita terapkan dalam kehidupan modern? ya kalau menurut saya pribadi ya, dengan Mhm. mereka menginisiasi berdirinya Fatayat, Mhm. hal yang menginspirasi saya menurut saya bagaimana perempuan-perempuan muda ini harus punya wadah, Mhm. wadah khusus sebagai manusia yang produktif ya Mbak. Kan Fatayat ini usia produktif ya. Mhm. Mhm. Eh, Produktif ya buat anak gitu kan. Produktif bekerja. Karena Produktif kadang ada bekerja, teman yang betul. Mhm. cuti gitu ya, cuti hamil, terus melahirkan, habis itu cuti lagi karena hamil lagi. Iya, iya. Ya, jadi Heeh. bagaimana orang-orang di usia yang demikian produktif, perempuan dengan kemampuan multitaskingnya ini benar-benar Mhm. harus dipelajari. Itu yang Mmm. menginspirasi kami. Dan guru Wadahnya itu kan Fatayat tidak harus sendiri ya? ada di ruang kelas ya. Heeh. Jadi yang memberikan pengajaran dan pendidikan pemikiran kepada kita, buat saya Mhm. itu adalah guru gitu. Mhm. Jadi Mhm. itu yang bagian yang inspirasi kami di Fatayat adalah para pendiri Fatayat ini. Oke, baik. Nah, untuk Fatayat NU sendiri seperti apa Ibu melihat peran guru perempuan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital sekarang? Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitasnya seperti apa? Kalau meningkatkan kapasitas Mhm. guru ya, Mhm. makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman itu selalu ada peluang-peluang untuk menambah kapasitas S2, S3 Mhm. dan seterusnya. Itu harus diambil sebagai sebuah kesempatan bagi kita ya secara personal. Mhm. Itu, tapi di satu sisi juga sebagian kader Fatayat ini juga aktif di organisasi-organisasi perempuan yang lain ya. Mhm. Mhm. Itu adalah ruang belajar
juga sangat penting. Nah, terkait perannya, ketika seorang perempuan menjadi guru, maka dia juga harus menjadi ibu bagi anak didiknya. Iya. Saya selalu berpikir bahwa guru itu tidak hanya mengajar ya, menularkan ilmu, menularkan ilmuwan lah kepada anak-anak didik, tapi bagaimana guru juga mengetahui persoalan-persoalan personal anak didiknya, meskipun secara umum ya Mbak, Iya. ada murid saya yang mengalami hambatan belajar karena ternyata dia di rumah terlantar dari kasih sayang orang tua, gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh harus dimasuki oleh guru-guru perempuan, meskipun tentu ada batasannya. Kita nggak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang ya. Iya. Tapi penting bagi seorang guru mengetahui kenapa anak ini bermasalah belajar, kenapa anak ini nggak cepat belajarnya, kenapa dia sering nggak masuk, sedikit sakit dan sebagainya, sering bolos dan sebagainya. Guru tuh harus tahu hal-hal yang membelakangi itu, karena itu yang akan menghambat belajarnya anak-anak kita itu Mbak. Jadi guru nggak sekedar kemudian yang penting saya masuk, udah ngasih ilmu sesuai dengan metode yang saya ambil, juga harus ikut memikirkan gitu. Iya. Harus ikut memikirkan, istilahnya kalau kita bertanam itu, kita nanam pohon, kemudian jangan kita biarkan pohon itu tumbuh sendiri, tapi Kita juga harus ikut melakukan berkontribusi bagaimana ya. tumbuh dengan baik, bagaimana berbuah pada waktunya, dan seterusnya. Saya kira tugas guru itu sampai ke situ gitu. Sebesar itu gitu. Iya, baik, luar biasa. Terakhir barangkali Ibu Juwaria, apa Ibu pesan-pesan dari Fatayat NU untuk guru perempuan muda yang ingin terlibat di dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat? Semacam pesan ya. Jangan menjadikan guru sebagai pekerjaan, jangan menganggap guru sebagai pekerjaan. Betul. Yang sangat penting menurut saya, jangan sampai profesi guru ini dianggap pekerjaan seperti bekerja pada perusahaan, bekerja di di urusan-urusan yang bukan mendidik anak bangsa. Karena jadi guru itu menjadi seorang pengabdi, dan pengabdian itu tanpa batas. Nah, profesi guru kalau misalnya PNS mungkin ada pensiunnya ya, tapi mengabdi itu sampai mati. Artinya kalau dalam konteks mengabdikan ilmu pada pendidikan itu tidak boleh ada pensiun. Itu menurut saya. Iya. Karena saya sendiri melihat bahwa aktivitas saya sebagai seorang pendidik itu bukan pekerjaan seperti saya bekerja pada perusahaan, meskipun bekerjanya tetap harus profesional, tapi profesionalitas dalam dunia pendidikan itu lebih pada bagaimana kita mengabdi benar-benar untuk mencerdaskan bangsa, itu bukan cuma mengajar. Karena kalau cuma mengajar kan masuk kelas selesai ya sudah gitu ya. Tapi kita ikut memikirkan bahwa apa yang kita tumbuhkan pada anak-anak, yang kita tanamkan pada anak-anak itu benar-benar bisa sesuai harapan. Itu kalau menurut saya. Bekerja sampai pensiun tapi mengabdi sampai mati, begitu ya Ibu? Betul sekali. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Juwaria dari Fatayat NU sudah memperkaya pemahaman kita tentang betapa besar dan juga pentingnya peran guru perempuan dalam pendidikan dan juga masyarakat. Guru perempuan adalah pelita yang terus menyala, menerangi jalan ilmu dan kebaikan. Mari kita hargai dan dukung perjuangan mereka serta jadikan refleksi ini sebagai motivasi untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih Ibu Juwaria, terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi ini bersama Pro 1 RRI Sumeneb, Ibu Juwaria MPD, Wakil Ketua 2 Fatayat NU Sumeneb, dan kita sudah berbincang tentang refleksi perjuangan guru perempuan. Sehat selalu, semoga selamat sampai di tempat tujuan Ibu. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sekaligus saya juga akhiri rangkaian pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini. Terima kasih, selamat Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumeneb.